Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran matematika kelas 7 ya, bersama Ibu Haifa. Kali ini materinya adalah tentang operasi aljabar ya. Operasi aljabar di sini yang akan kita bahas itu tentang penjumlahan dan pengurangannya dulu. Oke, sebelum kita ke penjumlahan dan pengurangan, yang perlu kita perhatikan adalah satu, menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi kalau kita sudah bisa menyederhanakan bentuk aljabar, maka nanti untuk pelaksanaan operasinya, mau penjumlahan atau pengurangan itu gampang ya. Bagaimana caranya menyederhanakan bentuk aljabar? Satu, yaitu menyamakan suku yang sejenis. Jadi ada suku yang sejenis dan ada yang tidak. Yang gimana sih Bu yang suku sejenis itu? Perhatikan di sini. Suku sejenis itu adalah suku yang variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya itu sama. Jadi kalau sama persis itu berarti suku yang sejenis. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama, misalnya di sini ada suku yang ada dua suku. Suku pertama adalah suku X, suku keduanya X. X dan X, apakah sejenis? Ya, karena sama, pangkatnya pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 itu nggak ditulis. Oke. Terus yang kedua, X sama X pangkat 2, sejenis enggak? Enggak. Karena yang ini pangkat 1, yang ini pangkat 2. 2 sama 3, sejenis enggak? Sejenis. Loh, kok sejenis Bu? Kan beda di sini, ini 2, ini 3. Ya, memang bilangannya berbeda, tapi ini sejenis. Kenapa? Karena sama-sama konstanta. Ya. Sama-sama konstanta. Nah, di sini juga pangkatnya sama, yaitu X pangkat 0. Ini juga sama, X pangkat 0. Jadi kalau pangkat 0 itu artinya 1. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 3. Ini sejenis. Oke. Terus X sama Y sejenis enggak? Enggak. Beda ya, hurufnya aja beda. Terus kalau ini X pangkat 3 sama X pangkat 3 sejenis enggak? Sejenis, karena pangkatnya sama. X sama X ya sejenis enggak? Enggak. 3 sama X sejenis enggak? Enggak. Oke. Jadi itulah suku yang sejenis dan tidak ya, bisa dibedakan ya. Yang sama persis berarti itu adalah yang sejenis. Sip, gampang. Kemudian kita coba ya. Oke. Misalnya nih di sini, sederhanakanlah bentuk seperti ini. Lihat, perhatikan di sini ada satu persamaan aljabar. Sekarang kita samakan dulu yang sejenisnya. Yang mana? Yang sejenis? Iya, bagus. Yang 4S dan negatif 6S. Tulis ini, 4S dikurangi 6S. Ada lagi? Sip. Yang ini ya, negatif 5 ditambah 8. Tulis ini. Sekarang kita kurangi yang ini, 4S dikurangi 6S. Ini kan S kan? Kita tulis S di sini, tinggal 4 dikurangi 6, hasilnya negatif 2. Terus yang ini negatif 5 ditambah 8, hasilnya positif 3, berarti ditambah 3. Jadi ini hasil penyederhanaannya. Gitu ya, gampang ya. Kayak yang di bawah ini contohnya lagi. Di sini ada persamaan aljabar juga. Sekarang kita lihat mana yang sama ya. Oke, yang ini satu sama ini. Tulis. Ada lagi? Ya Bu, ini oke, sip. Ini sama ini. Tulis lagi. Ingat, tandanya harus sesuai ya. Jangan berubah ketika udah disimpan di sini. Ada lagi? Iya. Yang ini dan yang ini. Sip. Tulis sini. Baru kita jumlahkan. A kuadrat dikurangi 5A kuadrat berapa? Negatif 4A kuadrat. 3AB ditambah 2AB berapa? 5AB dikurangi 13 ya. Ini hasil penyederhanaannya. Oke? Gampang ya. Jadi kalau kita mau menyederhanakan bentuk aljabar, maka kita harus memisahkan dulu yang sejenisnya, baru kita nanti jumlahkan atau kurangi biar memudahkan kalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi aljabar tentang penjumlahan. Sebelumnya kita lihat dulu sifat-sifatnya. Yang pertama ada sifat komutatif atau sifat pertukaran. Ya, rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya gini, C2X ditambah 3 ditambah 5X tambah 2. Itu sama aja. Kalau kita mau ngitung 5X tambah 2 dulu tambah 2
baru ditambah 2x tambah 3 juga sama aja isinya. Oke. Itu kalau penjumlahan ya. Yang kedua, sifat asosiatif. Asosiatif itu artinya pengelompokan. Ketika ada 3 seperti ini, maka kita bisa mengelompokkannya. Mau A tambah B dulu boleh, atau Bu saya maunya B tambah C dulu boleh. Ya, bebas kalau penjumlahan. Ini contohnya. 2x tambah 3, terus ditambah 5x tambah 2, ditambah 5x. Bu saya mau yang awal dulu 2x tambah 3 dulu, tambah 5x tambah 2, baru ditambah 5x boleh. Atau enggak, yang akhir dulu, Bu saya pengennya 5x tambah 2 tambah 5x dulu, baru ditambah 2x tambah 3 boleh. Ya, karena penjumlah itu punya sifat asosiatif. Nah, yang ketiga yaitu sifat distributif. Distributif itu artinya penyebaran. Rumusnya gini, kalau A dikali B ditambah C, berarti A dikali B ditambah A dikali C. Kalau B ditambah C dikali A sama aja hasilnya. Jadi kalau A-nya mau di depan atau A-nya mau di belakang itu sama aja. Contohnya kayak gini, perhatikan caranya. Ini kan 2x dikali x tambah 3 ya. Lihat. Pertama ke sini dulu. 2x dikali x ya. Nah, x itu nih kan tadi kalau misalnya koefisien ya. Kalau 2x itu kan koefisiennya berapa? Ya, koefisien dari x itu adalah 2. Nah, sekarang kalau x aja itu koefisiennya berapa? Kalau negatif x, koefisiennya berapa? Berapa? Iya. Kalau x aja itu koefisiennya 1. Sedangkan negatif x itu koefisiennya negatif 1. Jadi kalian perlu ketahui bahwa ketika koefisiennya 1 itu tidak usah ditulis ya. Nggak ada. Nggak pernah ada yang menulis 1x. Nah, gini nggak pernah. Oke. Atau 1xy. Misalnya. Nggak pernah. Atau negatif 1m. Nah, ini nggak pernah ada yang nulis kayak gini. Jadi, kalau ada koefisiennya 1 atau negatif 1 itu tidak usah ditulis satunya. Berarti ini kan ada angka 1 sebenarnya di sini ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang angka kalikan dengan yang angka. Ini kan 1. Ini 2. Nah, ini tandanya positif ya. Ini positif, 2-nya. Ini juga positif. Berarti positif dikali positif. Positif, karena ini di awal gak usah ditulis positif, tetap aja tulisannya angka ya. 2 dikali 1 2. Oke, angka sama angka. Sekarang variabelnya di sini x, di sini x. Berarti x dikali x. X-nya ada berapa di sini? Ada 2 ya. Berarti kalau perkalian x pangkat 2. Harus bedakan nih kalian. Kalau x ditambah x itu hasilnya adalah 2x. Itu kalau penjumlahan. Kalau penjumlahan angkanya di depan, kalau perkalian angkanya ada di atas. Jadinya x pangkat 2. Oke? Nah, bukan cuma yang ini yang dikalikan sama 2x, tapi juga angka 3-nya kita kalikan. Sekarang 2 dikali 3. 6 kan. Nah, sebelumnya kita lihat sini ini positif, berarti positif kali positif. Positif. Terus 2 dikali 3 6. Di sini kan x-nya cuma 1 ya, karena di 3-nya nggak ada x-nya, berarti x-nya tinggal dipindahkan ke sini, 6x. Jadi, hasil dari 2x dalam kurung x tambah 3 itu adalah 2x kuadrat plus 6x. Begitu juga dengan yang ini, 4. Dalam kurung 2x ditambah 1 sama dengan 8x ditambah 4. Dari mana? Kita lihat sini. 4 dikali 2x, berarti 4 kali 2, 8. X-nya cuma 1, tulis x di sini. Terus kalikan yang ini juga, 4 kali 1 langsung aja 4. Karena positif kali positif, jadi hasilnya positif 4. Ya, itu adalah sifat distributif. Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Di sini ada tanda negatif. Gimana tuh, Bu? Nggak apa-apa, semuanya nggak masalah. Perhatikan baik-baik. Contoh yang pertama, lihat sini, kita kalikan dulu yang ini kan. Nah, ini tandanya apa? Negatif. Yang ini apa? Positif. Ingat ya, dulu kalau negatif, kalau negatif dikali positif itu hasilnya negatif.
Nah, tulis negatif di sini ya. Terus ini kan 1 tuh, karena nggak ada koefisien tertulis di sini, berarti dia ada angka 1. 1 kali 2 berapa? 2. Oke, sekarang lihat di sini variabelnya. Ini kan Y. Ini Y pangkat 2. Berarti ada berapa Y-nya? Yang ini 2, yang ini 1. Jadi berapa? 3. Jadi Y dikali Y pangkat 2. Hasilnya Y pangkat 3. Oke. Paham ya? Sekarang yang ini. Lihat. Nah, ini negatif. Ini 3-nya positif. Negatif kali positif, negatif. Ya. Sekarang 2 dikali 3, 6. Y-nya kan cuma 1 tuh. Jadi simpan di sini Y 6, Pak. Y. Jadinya negatif 2Y pangkat 3 dikurangi 6Y. Itu ya. Jadi tanda ini tuh berpengaruh sekali. Kalian harus hati-hati. Ya. Harus lihat tandanya. Ingat, kalau tandanya sama, misal gini, negatif dikali atau dibagi sama aja ya, bukan dijumlah atau dikurangi, tapi dikali atau dibagi. Negatif itu hasilnya adalah positif. Tapi kalau misalnya positif dikali atau dibagi positif, itu pasti hasilnya negatif. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Ini aja yang diingat. Kalau tandanya sama, mau perkalian atau pembagian, itu pasti hasilnya, maaf, ini bukan negatif, tapi positif. Hasilnya positif semua. Ya, kalau tandanya sama itu hasilnya positif semua. Tapi kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Negatif dikali atau dibagi positif itu sama dengan negatif. Tapi kalau positif dikali atau dibagi negatif itu hasilnya negatif. Nah, ya, kan 2 nih. Kalian ingatnya yang ini aja udah, yang ini nih. Dah. Pokoknya kalian ingat dalam otak kalian secara pasti dan secara yakin bahwa 2 tanda yang sama hasilnya positif. Dah, itu aja. Jadi ketika kalian nanti menemukan yang beda, hasilnya negatif, ya. Nah, contoh yang kedua, lihat di sini. X dikurangi 2X. Ini kan 1 ya variabelnya ya. Tapi nggak kelihatan 1 di sini tulisannya. Tinggal 1 positif, ini negatif. Berarti positif kali negatif. Oh, itu kan tandanya beda, Bu. Iya, berarti hasilnya negatif. Tulis negatif di sini. 1 dikali 2, 2. X dikali X. X-nya ada berapa nih? Ada 1, ada 2, Bu. Iya, berarti X pangkat 2. Oke. Sekarang yang ini misalnya. X dikali Y. Karena ini 1, ini 1, kan berarti 1 kali 1, 1. Ya. Dan ininya positif. Ininya juga positif. Berarti hasilnya positif. Berarti X kali Y adalah XY. Itu ya. Oke. Gampang? Gampang. Nah, sekarang gimana kalau penjumlahannya ya? Perhatikan di sini contoh 3.4. Tentukan penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Kalian tulis dulu semuanya. 7A tambah 4B. Terus karena ini penjumlahan, tulis di sini ditambah. 8A dikurangi 6B. Oke. Kita keluarin dalam kurungnya. Terus kita samakan yang sejenis. Baru kita operasikan. 7A tambah 8A, 15A. 4B dikurangi 6B negatif 2B. Nah, di sini ada 2 tanda. Lihat, tandanya sama atau beda? Beda ya. Nah, kalau beda berarti jadinya apa? Positif sama negatif. Jadinya negatif. Tulis 2B. Nah, itu hasilnya, oke? Terus contoh 3.6. Tentukan penjumlahan 16A dikurangi 12B ditambah 4 oleh 5A 9B tambah 27. Tinggal ini ditambah ini. Kayak tadi ya, tinggal dijabarkan, terus dikumpulkan suku sejenisnya, yang A sama yang A, yang B sama yang B, yang C tulis lagi di sini, yang konstanta tulis, baru kita operasikan. 16A tambah 15A, iya 21A. Negatif 12B dikurangi 9B, iya negatif 21B. Ditambah 2C ditambah 4, ya. Itu penjumlahan. Pengurangan gimana, Bu? Nah, perhatikan kalau pengurangan ini agak ada perbedaannya sedikit. Perhatikan di sini.
3x ditambah 4y dikurangi 5x dikurangi 6y. Nah, sekarang 3x tambah 4y nya masih sama ya. Tapi yang keduanya lihat. Karena ini dikurangi, berarti nanti berpengaruh ya dalam kurung ini. Ini kayak sifat distributif. Kalau negatif 5x dikurangi 6y. Nah, ini nanti pengaruhnya ke hasilnya. Jadi, ini kan negatif aja. Berarti di sini ada tanda 1, negatif 1 sebenarnya. Tapi kalau 1 tuh nggak usah ditulis. Tapi sebenarnya ada, ya. Jadi, kita kalikan dulu yang ini sama yang ini. Nah, negatif dikali positif, hasilnya apa? Negatif. Ya, nih. Negatif. Terus ya, 1 dikali 5. Tulis 5 di sini. Oke. Ini kan nggak ada variabelnya, ini ada x-nya, berarti udah tulis x aja. Kalau ini gimana? Nah, lihat yang ini kan negatif dikali negatif. Wah, Ibu, itu tandanya sama. Betul, berarti hasilnya apa? Positif, Bu. Sip. Jadi kalau tandanya sama pasti hasilnya positif. Nah, tinggal 1 kali 6. 6. Terus ini nggak ada lagi kan variabelnya, cuma ada y aja. Ya udah tulis di sini y. Nah, jadi kita tulis di sini dikurang. Nah, lihat. Jadi kita tulis di sini nanti dikurangi 5x ditambah 6. Gitu ya. Harus hati-hati ya. Kalian jangan terlalu sembrono dan jangan terlalu tidak perhatian dengan tanda ini. Harus konsentrasi dengan tanda ya, karena itu nanti menentukan dari hasil. Nah, ketika sudah itu baru kita kumpulkan suku yang sejenis, yang x sama yang x, yang y sama yang y, baru kita kurangi dan inilah hasilnya. Itu ya. Jelas? Satu lagi di sini ada pengurangan 7a tambah 4b dikurangi 8a dikurangi 6b. Ini juga sama nih. Pokoknya kalau yang kayak gini itu, jadi ketika dikurangi dengan bentuk aljabar, ini kan bentuk aljabar nih. Nah, itu harus dalam kurung. Nah, kalau udah seperti ini berarti nanti ada penjabarannya. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif itu hasilnya nih, negatif kali negatif hasilnya positif. Ya. Harus dijabarkan dulu. Setelah dijabarkan, baru kumpulkanlah suku sejenis. Baru dioperasikan ya. Oke, cuman itu aja penyembuhan dan pengurangan materinya. Kalian harus paham dan semangat belajar. Semua itu mudah. Yang penting kalian semangat dan mau berusaha. Pasti bisa ya. Karena Allah akan memberikan jalan untuk yang mau berusaha. Jangan lupa kerjakan CBT-nya. Dan kalau ada yang nggak paham tanya ya. Jangan malu. Jangan malu. Oke? Semangat belajarnya. Semoga kalian menjadi orang yang berguna, yang soleh, yang pinter, yang ilmunya berguna di dunia dan akhirat ya. Ingat, matematika juga harus belajar karena bukan cuma ilmu agama yang notabene ilmu Allah, tapi matematika juga ilmunya Allah, harus dipelajari. Oke? Sip. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.